Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas C yang akan mempresentasikan materi mengenai serikat pekerja dan perundingan bersama. Dalam presentasi kali ini, saya Aji Sirwa Almasih, NIM 133, bersama dengan teman saya Adelia Retno Wulandari, NIM 134, Muhammad Rizal, NIM 141, dan Safitri Salsabila, NIM 81. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan dari serikat pekerja. Yang kedua ada daya tarik dan tipe serikat pekerja. Yang ketiga ada pengertian dan proses dari perundingan bersama. Yang keempat ada isu-isu perundingan bersama. Yang kelima, penyelesaian konflik perundingan bersama. Dan yang terakhir ada hubungan industrial dalam ketenagakerjaan. Pengertian dari serikat pekerja. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 nomor 17 bahwa serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yang selanjutnya ada tujuan dari serikat pekerja. Secara luas, tujuan dari keberadaan serikat pekerja yaitu yang pertama, untuk mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara materi dan spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Dan yang ketiga, terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dan yang keempat, ada terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial, barang dan jasa, serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuhkan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. Dan yang kelima ada terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas. Dan yang keenam ada terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum, dan tertib demokrasi. Dan yang untuk yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang daya tarik dan tipe serikat pekerja. Serikat pekerja atau buruh pada awalnya dibentuk sebagai jawaban terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja oleh manajemen. Untuk memahami mengapa para pekerja memutuskan untuk masuk atau tidak masuk serikat buruh. Kemudian ada beberapa alasan untuk meyakinkan pekerja agar bergabung menjadi anggota serikat pekerja, yaitu mendapatkan kompensasi yang layak, kemudian mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik, mendapatkan haknya secara adil, melindungi diri karyawan dari tindakan sewenang-wenang manajemen, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Hal inilah yang menjadi daya tarik pada serikat pekerja. Kemudian yaitu tipe serikat pekerja. Terdapat beberapa tipe dalam serikat pekerja, diantaranya yaitu yang pertama craft union, yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari para pekerja atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama. Yang kedua yaitu industrial unions, yaitu serikat pekerja yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan maupun yang berketerampilan yang ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu mixed union, yaitu serikat pekerja yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri manapun. Bentuk serikat pekerja ini mengkombinasikan antara craft unions dan industrial unions. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perundingan bersama.
Pengertian dari perundingan bersama sendiri yaitu merupakan suatu proses dari negosiasi yang dilakukan antara serikat pekerja dengan manajemen atau sebuah perusahaan guna mencapai kesepakatan di antara mereka untuk membangun hubungan kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu proses perundingan. Yang pertama merupakan persiapan perundingan, yaitu diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan perundingan, kemudian menyeleksi ketua negosiator dan anggota perundingan. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi mengenai perusahaan dan industri. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi mengenai data ekonomi nasional. Serta yang terakhir yaitu mengumpulkan masukan-masukan dari karyawan dan penyedia. Yang kedua yaitu proses perundingan. Diawali dengan menyajikan semua tuntutan atau isu-isu yang akan dinegosiasikan. Kemudian membahas dengan rinci setiap tuntutan atau isu-isu. Kemudian yang ketiga melakukan kompromi dengan baik, dan yang keempat yaitu melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Isu-isu perundingan bersama. Isu-isu perundingan bersama yang biasanya dimuat dalam perjanjian yaitu meliputi pengakuan, hak pengelolaan, keamanan serikat pekerja, kompensasi dan tunjangan, prosedur keluhan, keamanan kerja, serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa bentuk keamanan serikat yaitu meliputi closed shop, union shop, maintenance of membership, agency shop, open shop, dan dues check off. Baik, untuk yang berikutnya itu ada penyelesaian konflik perundingan bersama. Yang pertama itu ada pemogokan. Pemogokan sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota serikat buruh atau serikat pekerja yang menolak bekerja dalam rangka untuk mengarahkan dan meyakinkan manajemen dalam negosiasi. Untuk yang kedua itu ada boikot. Boikot sendiri merupakan suatu bentuk penolakan yang dilakukan oleh serikat buruh atau serikat pekerja untuk menggunakan atau membeli produk perusahaan di mana anggota serikat bekerja tersebut bekerja dalam suatu perusahaan tersebut. Dan untuk yang ketiga ada violent strike. Violent strike merupakan suatu bentuk tulisan atau menulis surat di media surat kabar dengan menyembunyikan namanya. Baik, yang keempat itu ada information picketing, yaitu suatu bentuk membagikan sebuah selembaran keluar perusahaan agar masyarakat tahu permasalahan yang sedang dialami oleh perusahaan. Dan yang kelima ada secondary boycott. Hal ini suatu bentuk upaya yang dilakukan serikat buruh atau pekerja untuk mendorong pihak ketiga untuk melakukan hal yang diinginkan ataupun hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, seperti misalnya mempengaruhi suatu produsen atau suatu produsen yang ada dalam perusahaan tersebut untuk mogok dalam menyuplai bahan baku. Dan yang keenam itu ada lockout. Lockout ini adalah keputusan manajemen untuk mempertahankan pekerja yang keluar dari tempat kerjanya, dan pihak manajemen berupaya untuk beroperasi dengan orang atau pengganti dari merek atau pekerja tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh disebut dengan hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan proses terciptanya komunikasi, konsultasi, musyawarah, serta berunding dan didukung oleh kemampuan serta komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan. Hubungan industrial diciptakan dengan tujuan untuk mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, dikarenakan ketiga komponen tersebut mempunyai kepentingan masing-masing.
Bagi pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri serta keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan merupakan tempat untuk mengeksploitasi modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, perusahaan sangat penting dikarenakan bagaimanapun kecilnya perusahaan tersebut, tetapi perusahaan itu merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itulah, pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan. Serikat pekerja atau buruh merupakan salah satu sarana hubungan industrial, di mana serikat pekerja atau buruh ini merupakan organisasi buruh yang akan melindungi segala kepentingan dari pekerja atau buruh. Demikian video penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.